Hey Yotsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari cerita manga Sakamoto Days yang ada pada chapter 212. Namun sebelumnya, Tamagon mengingatkan lagi pada kalian yang baru saja menonton reviewnya, Tamagon sudah maraton ya untuk mereview Sakamoto Days dari chapter setelah animenya berakhir. Jadi jika dari kalian ada yang kelewatan dengan ceritanya, kalian bisa langsung cek playlistnya di channel ini. Kali ini kita akan bahas dulu chapter terbarunya, di mana chapter lalu memperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana kita akhirnya melihat karakter Gozu secara penuh. Ini adalah mantan anggota Alkamar yang sekarang masuk ke dalam organisasi New Order besutan dari Uzuki. Gozu pun memiliki kemampuan listrik, di mana dia saat itu menyerang Kamihate dan juga Shishiba dalam perjalanan kabur menjauhi Uzuki di dalam mode Takamuranya. Nah, Kamihate dan juga Shishiba ini pun kewalahan menghadapi pria yang satu ini. Dan di akhir chapter, kita beneran dikejutkan dengan Osaragi yang ternyata sudah sadar lagi. Gozu terlihat menyerang Osaragi yang pulih kembali berkat kemampuan listrik yang dimiliki oleh Gozu ini. Dan mereka bertiga pun berhasil kabur. Kemudian panel terakhir memperlihatkan Gozu yang sangat amat kesal dan ingin segera membunuh mereka semua. Yap, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Sakamoto Days chapter 212 mendapatkan judul Rencana Shin. Chapter ini dibuka dengan memperlihatkan Sakamoto yang merenungi toko kelontongnya yang terlihat sudah benar-benar hancur akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok Uzuki. Di sini dia terlihat bengong dan berkata di dalam hatinya, ada apa denganku sebenarnya? Namun ini bukan waktunya untuk terpuruk. Nah, ini adalah momen di mana sebelum Shin dan juga kawan-kawannya bergerak untuk menghentikan para warga melakukan kekerasan dengan senjata api mereka. Kelompok Sakamoto ini pun berupaya untuk mencuri semua senjata yang dibawa oleh para penduduk agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena ini adalah ulah dari kelompok Uzuki untuk menyebarkan senjata berisi 3 pelurunya. Nah, pada saat kelompok dari Shin ini mau bergerak, Sakamoto pun mulai mengikuti mereka dan dia pun menyarankan harus menenangkan semua orang. Namun di sini Kindaka agak ragu dengan ucapan yang dilontarkan oleh Sakamoto tersebut. Di sini pun Sakamoto menegaskan bahwa dia ingin sekali melindungi kota ini. Oke, kemudian diceritakan bahwa kelompok dari Sakamoto ini pun kemudian bergegas berpencar untuk menenangkan kepanikan yang ada di sekitar distrik perbelanjaan. Di sisi yang lainnya, kita pun melihat berbagai aksi mengerikan yang dilakukan oleh para warga, di mana ada satu warga yang sudah menodongkan senjatanya ke arah orang lain, dan dia berkata ini adalah senjata mereka dan mereka tentu berhak untuk memakainya sesuka hati. Dia kemudian mengatakan bahwa jangan ikut campur hal ini atau mereka semua akan juga terkena batunya. Nah, tentu kelompok dari Sakamoto ini langsung bergegas mengambil paksa senjata dari mereka semua. Namun, di sini para warga pun tampak kesal karena kelompok dari Sakamoto sudah mengincar senjata mereka dengan paksa. Para warga pun kembali menegaskan mereka mempunyai hak untuk menembak 3 peluru dan jangan ganggu apa yang menjadi keinginan mereka sekarang. Situasi mulai kisruh di mana beberapa orang pun mengeluarkan senjatanya untuk menembak Sakamoto. Dan di sini pun kita melihat ada hal yang aneh dari Sakamoto, di mana tubuhnya tak bisa untuk digerakkan. Dengan cara terpaksa, Shin pun menjadikan dirinya sebagai target pengganti dari Sakamoto, dan peluru yang harusnya ditembakkan ke Sakamoto pun beralih ke Shin. Momen aneh pun terdapat di sini, di mana para warga tersebut seakan tubuhnya bergerak sendiri dan menargetkan Shin sebagai target yang harus mereka tembak. Dan beruntungnya Shin di sini dengan sigap menghalau tembakan tersebut menggunakan penutup got jalanan. Di sini pun Shin terlihat kebingungan bahwa dia sudah bisa untuk mengubah pikiran beberapa orang sekaligus dan ini bukanlah ilusi. Shin kemudian seperti merasakan sesuatu dari kemampuan terbarunya ini. Nah, kemudian di samping itu kita melihat bagaimana Sakamoto mulai kebingungan terhadap dirinya sendiri karena sebelumnya entah bagaimana tubuhnya pun tak mau digerakkan. Kali ini terlihat tangannya yang bergemetar dan tubuhnya pun kaku sementara pikirannya juga kosong. Kindaka kemudian berasumsi bahwa goncangannya lebih parah pada saat tentu dia melihat tokonya yang hancur lebur di depan dari matanya sendiri. Belum lagi traumanya akan bayangan tentang kehilangan istri dan juga anaknya. Inilah yang saat ini menggoncang pikirannya dan menghancurkannya sampai-sampai muncul rasa ketakutan yang luar biasa. Di sini pun Sakamoto bilang bahwa dia harus kembali ke diri seorang pembunuh yang sebenarnya untuk melawan rasa khawatirnya ini.
Namun, disinilah Shin memberikan rasa kepercayaan diri kepada Tuan Sakamoto, di mana Shin berkata bahwa Sakamoto ini tak kehilangan apa-apa, dan sebaliknya, Tuan Sakamoto menemukan sesuatu yang lebih berharga di dunia ini. Shin bilang bahwa dia tak menganggap rasa takut kehilangan seseorang yang Sakamoto sayangi itu adalah sebagai kelemahan. Kekuatan sejati dari Sakamoto tersembunyi di balik rasa takut tersebut, dan jangan sesekali pernah tunduk karena malu. Shin kemudian memberikan kembali kepercayaan diri kepada Sakamoto bahwa dia benar-benar sangat menyukai ide dari Sakamoto untuk membuka toko kelontong Sakamoto di seluruh negeri. Nah, tentu mendengar perkataan dari Shin tersebut membuat kepercayaan diri dari Sakamoto sepertinya pulih kembali dan agak sedikit lega dengan rasa takut kehilangan yang dia miliki saat ini yang menyebabkan segalanya pada tubuhnya berubah. Shin kembali untuk menenangkan Sakamoto agar tak dulu ikut campur dalam hal ini dan biar saja Shin yang akan menangani semuanya. Shin pun berjanji akan melindungi semua orang sampai kekuatan dari Sakamoto ini kembali. Yep, panel pun memperlihatkan pusat penelitian cabang Ukutabi Laboratorium nomor 2. Di sini terdapat Shin dan juga Asakura yang sedang membicarakan terkait dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shin. Di sana Shin meminta Asakura ini untuk memaksakan kekuatannya agar mencapai batasnya dan Shin percaya bahwa Asakura lah orang yang bisa mewujudkan hal tersebut. Kita pun melihat Asakura sedikit kesal karena setelah sekian lama Shin datang ke laboratoriumnya dan dia langsung berbicara seperti itu. Nah, di sini kemudian Asakura menjelaskan bahwa kemampuan dari Shin yang mengubah pikiran akan bergantung pada sinyal listrik yang dipasang secara presisi di wilayah tertentu otak untuk menghasilkan pola aktivitas saraf tertentu. Jadi, secara teori, mereka sekarang akan bisa membuat perangkat yang membaca aktivitas listrik otak dari Shin dan memperbesar sinyalnya seperti gelombang radio untuk memperluas jangkauannya. Shin tentu di sana tak mengerti apa-apa yang dikatakan oleh si peneliti tersebut dan dia pun bertanya, sebenarnya berapa lama hal ini kalau segera untuk dikerjakan? Asakura mengatakan bahwa proyek ini membutuhkan sekitar 2-3 hari atau lebih dan tidak berarti juga Asakura ini menolak ataupun menyetujui permintaan yang diinginkan oleh Shin ini. Nah, disinilah menariknya. Tiba-tiba saja di dalam laboratorium tersebut mereka berdua pun dikejutkan dengan tamu yang tak diundang, yang dimana Kashima datang nyelonong ke laboratorium tersebut. Mereka berdua tentu benar-benar kaget dan juga sedikit kesal. Berani-beraninya Kashima ini datang kembali ke laboratorium tersebut setelah apa yang sudah dilakukannya selama ini. Asakura menganggap bahwa Kashima ini sudah mati pada insiden di laboratorium tersebut. Shin pun kemudian menjelaskan kepada Asakura di sini bahwa manusia rusa ini tak lagi berbahaya. Nah, kemudian disinilah Kashima meminta maaf kepada Asakura karena dulunya dia berharap lebih karena keyakinannya akan keadilan yang dia lakukan sudah benar. Namun itu ternyata adalah kesalahan fatal. Tentu saja Asakura masih ragu akan hal tersebut dan dia pun bertanya kepada Kashima tentang apa sebenarnya yang membuat dia berubah pikiran. Kashima menjelaskan bahwa Mr. X telah terbuai dalam kekerasan buta demi memuaskan nafsu balas dendamnya, sehingga banyak orang yang tak bersalah menjadi korbannya. Tindakannya sekarang sangat amat jauh dari kondisi keadilan yang Kashima ini yakini. Yup, dan pada akhirnya Asakura pun luluh dan mereka berdua pun akhirnya berduet untuk melakukan sebuah proyek besar terhadap kemampuan dari Shin saat ini. Saat ini mereka berdua akan mengupayakan agar Shin ini bisa untuk memaksakan kekuatannya mencapai batas dengan tujuan untuk bisa mengubah pikiran dari seseorang. Asakura lantas meletakkan blueprint perangkat di meja dan mereka pun bersiap untuk menyelesaikan hal ini dalam kurun waktu 1 jam. Kita kembali lagi ke distrik perbelanjaan. Di sini masih terlihat kekacauan yang berlangsung di kota. Banyak sekali orang yang menggunakan senjata mereka tak henti dan sangat brutal menyerang satu sama yang lainnya. Kelompok dari Kindaka pun kehilangan posisi dari Shin. Namun mereka tahu bahwa Shin sudah mempunyai rencana yang matang. Yup, dan panel selanjutnya pun memperlihatkan Shin yang sudah bersiap dengan tawanya dan juga headphone yang diikuti dengan Asakura dan juga Kashima yang berada di dekatnya. Mereka sekarang berada di sebuah tower di mana di sini terdapat pemancar dan juga beberapa alat yang sudah mereka persiapkan. Kali ini mereka pun akan mengetes kemampuan yang dimiliki oleh Shin dalam merubah pikiran seseorang. Dan Asakura kembali memberitahu Shin untuk segera berhati-hati melakukan ujian berat ini karena ini akan melalui otak dan jangan memaksakan diri jika sudah kelelahan. Panel terakhir chapter 212 Sakamoto Days ini pun ditutup dengan teriakan dari Shin yang memberikan perintah kepada semua warga yang sudah memegang senjata untuk segera mengarahkan semua tembakan yang mereka miliki ke arah bawah.
Yup, jadi bagaimana pendapat kalian tentang rencana terbaru yang dimiliki oleh Shin dan juga kelompoknya ini? Ternyata mereka sudah mempunyai semacam kartu as dengan kemampuan dari Shin yang sudah di-upgrade oleh Kashima dan juga Asakura untuk mengendalikan pikiran dari orang-orang agar bisa berupaya menghentikan kekacauan dari senjata yang sudah disebarkan oleh kelompok Uzuki. Nah, menurut kalian di chapter depan, apakah rencana yang dilakukan oleh Shin ini akan berhasil? Dan juga, mampukah Sakamoto akan bangkit kembali setelah keterpurukan yang dialami dari rasa ketakutannya? Jadi, kita akan analisis hal ini dalam video berikutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan review chapter 213 Sakamoto Days di minggu depan.